Lagi-lagi dalam Pilpres, Golkar memainkan politik dua kaki. Ini hampir tidak pernah dilakukan oleh partai yang lain. Siapa yang bisa kita lihat mempresentasikan politik dua kaki Golkar saat ini? Siapa lagi kalau bukan Ridwan Kamil? Padahal semua tahu, Golkar sudah menyatakan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo. Di koalisi tersebut, mereka menawarkan ketua umumnya untuk jadi cawapres. Namun di sisi lain, saat nama kader Golkar, Ridwan Kamil disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat cawapres Ganjar, partai tidak memberi sanksi apapun. Ini dia, info terkini Widya. Nyodorin orang, tapi kalau diminta kan itu hak yang bersangkutan. Akan ada breaking news terkait Ridwan Kamil. Erlangga bilang breaking news itu tidak ada kaitan dengan urusan bakal cawapres. Kata Erlangga soal Kang Emil jadi bakal cawapres Ganjar tidak dibahas Partai Golkar. Makin santernya nama mantan gubernur Jabar itu disebut sebagai salah satu kandidat cawapres dikarenakan sudah dipanggil dan tatap muka empat mata dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pemanggilan ini mengisyaratkan jika peluang Kang Reka jadi cawapres Pak Ganjar sangat terbuka lebar. Jajaran DPP Golkar sama sekali tidak ada yang protes. Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menyebut itu hak politik yang bersangkutan. Sementara Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan belum dibahas. Saat ini Golkar fokus di koalisi Indonesia Maju. Dan politik dua kaki ini bukan baru pertama ditempuh Golkar. Hanya saja cara bermainnya Golkar ini sangat cantik. Mereka selalu berhasil melakukan bargaining dengan menempatkan kadernya sebagai cawapres. Ini membuka peluang mereka membagi suara kader di bawah maupun negosiasi pada parpol yang meminta kader mereka jadi cawapres. Termasuk keuntungan jika kadernya yang jadi cawapres mampu menang kontestasi. Hanya bedanya jika dalam Pilpres 2004 dan 2014 orang yang dijadikan cawapres adalah gen asli Golkar. Dan kebetulan orang yang sama, yakni Pak Yusuf Kalla. Sedangkan pada tahun depan Kang Ridwan Kamil itu bukan kader asli Golkar, melainkan berasal dari kalangan profesional. Bergabung dengan Golkar juga baru saja. Pertanyaannya, bila benar Ridwan Kamil dipasangkan dengan Pak Ganjar, akankah bila menang, partai penguasa Orde Baru itu bisa menyodorkan orang-orangnya sebagai menteri? Ya hanya Golkar yang membiarkan kadernya berada di koalisi lain dan tidak memecatnya. Hal yang sama tidak akan bisa dijalani oleh partai lain. Baru mendukung pasangan capres yang diusung partai lain, bisa langsung dipecat. Lantas, apa pertimbangan apa nama Ridwan Kamil diperhitungkan menjadi kandidat kuat cawapres Pak Ganjar? Bagaimanapun, PDI Perjuangan butuh suara di Jawa Barat. Dan dari beberapa nama bakal cawapres PDI Perjuangan itu, kebanyakan tidak berakar di Jawa Barat. Padahal Jabar memiliki potensi suara sangat besar, tentu selain Jawa Timur dan Jawa Tengah. Meski jumlah kabupaten kota lebih kecil dari dua provinsi di Jawa lainnya, namun jumlah pemilihnya tembus 35,7 juta pemilih. Sedangkan di Jawa Tengah dengan 35 kabupaten kota memiliki pemilih 28,2 juta dan Jawa Timur dengan 38 kabupaten kota memiliki 31,4 juta pemilih. PDI Perjuangan tentu mempertimbangkan potensi suara yang tinggi di Jawa Barat ini. Pada Pilpres 2019, suara Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin hanya mendapatkan 10,7 juta di Jawa Barat. Sedangkan Pak Prabowo dan Pak Sandi memperoleh 16 juta. Selisihnya 5,3 juta, sebuah jumlah yang tentu sangat signifikan. Di Pilpres 2014, ketika Pak Jokowi baru bertarung pertama kali, suara Pak Jokowi hanya 9,5 juta, sedangkan Pak Prabowo yang berpasangan dengan Pak Hatta mampu mendapat 14,1 juta. Yang pasti, pertimbangan pemetaan berdasarkan 4 kali Pilpres benar-benar jadi kalkulasi PDI Perjuangan. Keinginan mencetak hat-trick menang pemilu dan Pilpres jadi faktor penentu siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar tahun depan. Belum lagi jika terdapat 3 pasang capres-cawapres,
tentu suara yang diperebutkan jauh lebih ketat. Makanya pilihan menggandeng Ridwan Kamil jadi pilihan paling logis. Sebenarnya kekuatan Kang RK ini tidak hanya Golkar, melainkan dari sisi suku. Dia benar-benar orang Sunda, asli Jawa Barat. Menjabat Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Rekam jejaknya memenangkan Pilgub jadi catatan penting. Saat di Pilgub, Kang Reka yang berpasangan dengan Kang UU yang kader P3 hanya didukung parpol dengan 24 kursi di DPRD Provinsi Jabar. Lawannya, koalisi Gerindra PKS dengan 27 kursi. Golkar Demokrat dengan 29 kursi dan cakup PDI Perjuangan dengan 20 kursi kalah semua. Pengalaman memenangkan pertarungan meski didukung partai kecil bakal sangat berharga. Ridwan Kamil juga pernah jadi wali kota Bandung periode 2013 sampai 2018. Baik selama menjadi wali kota Bandung maupun gubernur Jawa Barat, prestasi RK lumayan mentereng. PDI Perjuangan jelas membutuhkan dukungan cawapres yang kuat di Jawa Barat. Pada Pilpres 2014, saat Golkar mendukung pasangan Prabowo Hatta Rajasa, mantan Ketua Umum Golkar Yusuf Kala berpasangan dengan Jokowi yang akhirnya memenangkan Pilpres. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2004. Golkar resmi mengusung pasangan Wiranto dan Kiai Solahuddin Wahid. Namun kader Golkar Yusuf Kala maju sebagai cawapres SBY. Beberapa situasi tersebut memang by design agar Golkar tetap masuk dalam koalisi pemerintahan. Jadi, memasang kader potensial atau yang diinginkan partai lain memang sebuah kesengajaan. Pun ketika secara formal pasangan capres-cawapres mereka kalah, Golkar tak mau ambil pusing. Mereka segera mengkonsolidasikan diri ke partai pemenang. Sehingga kursi menteri bisa mereka dapatkan. Dan dapat dipastikan, pada periode kedua seorang presiden, Golkar bakal selalu mendukung incumbent. Golkar tidak pernah jadi partai oposisi. Mereka sepertinya tidak pernah berada di luar pemerintahan. Lihat saja di 2004 misalnya. Meski capres jagoan partai berlambang pohon beringin itu kalah, nyatanya kader mereka bisa menjabat sebagai menteri. Di kabinetnya Pak BY pertama, ada Abu Rizal Bakri yang menjabat sebagai Menko Kesra setelah sebelumnya jadi Menko Perekonomian. Andi Matalata sebagai Menkumham. Fahmi Idris sebagai Menkumham setelah sebelumnya jadi Menakerteran. Rahmat Witoelar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Pasca Suseta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan pada kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala, walaupun capres Golkar kalah, lagi-lagi beberapa kadernya juga jadi menteri. Ada Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam, Menteri Perindustrian dijabat Airlangga, Menteri Sosial Idrus Marham yang menjabat hanya 7 bulan dan digantikan oleh Agus Gumiwang. Makanya di sejarah Pilpres di Indonesia, maksudnya usai Orde Baru tumbang, sejatinya Golkar tidak pernah kalah, hanya belum pernah menjadi pemenang. Mereka selalu bisa berada di pemerintahan, terlibat dalam keputusan-keputusan di negeri ini. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini media.